Kita sudah dibuang, jangan harapkan tidak akan datang. Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Hari ini kami terpaksa harus turun di jalan bersama aliansi masyarakat peduli kemanusiaan. Hari ini kami bersama kawan-kawan NGO yang akan menyuarakan di mana kemarin tetesan air mata dari saudara kami Ibu Panji pada waktu hari Rabu, bahwa hari Rabu telah berupaya untuk membawa anaknya ke salah satu rumah sakit yang begitu mewah milik dari Gunung Tatastuhu Prasna. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah bahwa hari ini aliansi masyarakat peduli kemanusiaan harus turun di jalan untuk menyerahkan beberapa tuntutan yang harus kami letakkan. Satu langkah pasti. Turut terima mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Gerakan kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Syarat sejahtera terbentuknya tata masyarakat Indonesia baru tanpa warna. Mari tangan kita tergenggam darah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Mari kawan-kawan Mas Aksi, kita berjalan berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11 karena jarak kita tempuh ini 1 kilo. Silakan Mas Aksi dari depan. Silakan Mas Aksi dari depan. Mas Aksi dari depan. Bagiku satu langkah Berbaris dengan rapi kita jalan. bagiku satu langkah pasti. Satu padu rebut demokrasi, galakan kita dalam satu suara Cek satu. demi tugas suci. Silakan mobil jalan. Hari-hari esok adalah milik tanpa korban. Marilah kawan, mari kita kabarkan. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turun ke jalan ini bukan untuk sombong-sombong, tapi melainkan untuk menyuarakan hati rakyat khususnya Lombok Tengah. Oleh karena itu, hati nurani kami ini tidak ditunggangi oleh siapapun, tapi murni untuk menyuarakan yang terjadi pada RSUD Lombok Tengah kemarin. Cek. Silakan kawan-kawan Mas Aksi, tetap kita sesuai dengan arahan dari korban kita untuk harap tenang, kita berorasi. Ini aksi damai kita biar tuntutan kita terjawab oleh
pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Jangan terpancing. Kita menyerahkan aspirasi kita di sini. Saya selaku korlap, tenang kawan-kawan bersaksi. Sebentar dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasilam min ahli haruni asfi azri wa asriku bi amri kai kama bika qasira wa nazkuraka qasira innaka tabina basira. Hari ini kami dari NJ Gumi Batas Tuli Tresna terpaksa harus turun ke jalan untuk menyuarakan hak dari atas nama ibu dari almarhum Panji, bahwa pada hari Rabu kemarin telah ditolak oleh salah satu rumah sakit besar yang ada di Bumi Tuntas Tuli Tresna, bahwa sangat miris kami lihat pada atas penolakan dari pasien atas nama Laila Besar, sehingga dia harus merebut nyawa. Miris kita dengar melihat keadaannya, dia sangat kurang ekonomi. Apa yang disampaikan kemarin oleh Sekda, kawan-kawan, dia menyampaikan SOP sudah benar. Kami lihat yang disampaikan oleh salah satu kabit pelayanan rumah sakit. Untuk itu kami minta hari ini pertanggungjawabannya atas meninggalnya putra dari Ibu Panji yang ada di Desa Aibri, Kecamatan Batu Kliang Utara. Ada beberapa hal tuntutan kami yang akan disampaikan oleh salah satu korlap, yaitu kami minta waktunya. Korlap pertama dari atas nama Dodek, kami persilakan. Kali unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Raya pada hari Ahad tanggal 2 Oktober telah meninggal dunia keponakan kami yang beramatkan di Batu Jai, yang alasannya dokter sibuk dan tidak berada di rumah sakit, sehingga pada malam harinya anak itu meninggal. Anak yang mengharapkan bantuan, mengharapkan pelayanan dan pengobatan dari dokter, mengharapkan pelayanan dari para pelayan, para babu yang ada di rumah sakit, yang hari ini menganggap dirinya layaknya seorang raja, layaknya seorang penguasa, yang harus mereka yang ditunggu waktunya oleh kita semua, kawan-kawan. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu mengetahui bahwa yang namanya anggaran kapitasi itu adalah anggaran yang diluncurkan oleh kementerian, anggaran yang diberikan oleh BPJS, yang mana anggaran itu diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang menggunakan pelayanan BPJS, yang itu dikelola oleh rumah sakit, puskesmas, yang mana anggaran kapitasi itu sekali lagi diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu, yang menggunakan BPJS. Tapi hari ini perselingkuhan hukum, perselingkuhan kebijakan dan sistem dipertontonkan di Rumah Sakit Umum Raya, sehingga terjadi kematian berturut-turut dalam 1 bulan. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Penguasa, pemimpin rezim hari ini harus bertanggung jawab atas kematian 2 nyawa sekaligus dalam 1 bulan yang sama. Mana kabit yang mengatakan pelayanan sudah sesuai SOP? Saya akan tunjuk matanya, singkapnya seperti bajingan mencari kata-kata untuk pembenaran. PLT Direktur Rumah Sakit
sesuai SOP. SOP yang mana? Mereka pejabat tidak pernah merasakan pelayanan yang kami rasakan sebagai masyarakat. Pak Sekda yang hari ini sebagai PLT, kami, keluarga kami dari masyarakat miskin yang menerima pelayanan yang buruk, kami tidak dilayani. Bajingan dokter-dokter itu yang membiarkan nyawa adik-adik kami. Saya berdoa supaya pejabat-pejabat yang mengatakan sesuai SOP dilayani masyarakat, keluarganya yang menimpa seperti itu, supaya mereka merasakan apa yang kita rasakan, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan Mas Aksi, saya minta kepada teman-teman kepolisian, Pol PP, jangan halangi kami masuk. Kawan-kawan Mas Aksi, semua kita masuk ke dalam. Setuju? Mas Aksi maju. Maju. Kami minta kawan-kawan kepolisian, Pol PP, buka gerbang. Kami mau berorasi di depan. Buka gerbang. Tindakan bapak-bapak yang diam, tidak membuka dan memenuhi keinginan kami adalah bentuk provokasi bagi kami. Sekali lagi, kami minta untuk buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, oke, satu komando ya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pada aparat kepolisian serta Pol PP yang sudah menjaga, mengamankan situasi aksi ini. Jadi kami minta dengan hormat ya, supaya gerbang ini dibuka dengan baik-baik. Kalau tidak, kami akan jebol gerbang ini. Ya, ini tidak ada tawar menawar. Silakan dibuka. Terima kasih. Cik, sebentar dulu, sebentar. Sudah. Dengarkan. Satu komando. Saya kordum daripada aksi ini. Jadi kita akan dinegosiasi oleh aparat keamanan untuk kita masuk dulu semua masa di halaman, kemudian kita diminta perwakilan. Jangan kita perwakilan dari luar, jangan begini. Tidak fair. Tolong Pak Sekda, Pak Bupati yang ada di dalam, biarkan masa ini masuk dulu, baru kita akan bicara secara perwakilan. Kalau begini kan tidak fair ini. Silakan aparat keamanan untuk bernegosiasi dulu. Oke, santai. Silakan orasi selanjutnya. Baik kawan-kawan Mas Aksi, kita tenang, kita sampaikan dulu aspirasi kita di sini karena sound ini sangat besar suaranya. Tenang dulu, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Kita berorasi di sini dengan damai, bukan silakan tenang kawan, tenang. Kita tenang, jangan kita terpancing emosi. Kita menyampaikan aspirasi kita. Ini aksi damai. Kami persilakan untuk orasi selanjutnya dari Kode HAM atas nama Ali Wardana. Saya kasih waktu kepada kepolisian untuk koordinasi ke dalam. Ya. Kami jamin ini gerakan aman. Kami tidak akan melakukan anarkisme. Mari, kawan-kawan masuk. Kita masuk dengan aman, dengan baik. Kita akan sampaikan kemauan kita akan sampaikan aspirasi kita dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, bukan dengan cara anarkis. Karena kita ini urusan kemanusiaan, bukan urusan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menghadap. Saya maju. Yang sakit. Di situ ada satu langkah mereka menuju sehat. Yang kedua adalah bagaimana keramah-tamahan mereka, cekatan mereka dalam merawat pasien. Satu langkah lagi
semua itu pernah dilakukan, dan apakah kita rasakan itu di rumah sakit? Tidak ada, saudara-saudaraku. Jangan jadi telinga brengsek para pejabat. Udah brengsek semua kalau udah jadi. Ayo. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tujuan kami ke sini. Pertama, saya berikan kesempatan kepada pihak keamanan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang akan menerima kami. Saya kasih waktu selama 10 menit sampai orasi kami ini selesai. Maka kalau tidak ada jaminan kami diterima, maka kami akan masuk ke kantor. Mendengar cerita dari bapak dan ibu almarhumah, kenapa saya sedih? Sekelas RSUD Praya tidak memiliki oksigen. Makin sedih saya ketika saya mendengar protes dari Kabid Pelayanan Kesehatan kemarin yang menyebutkan SOP di rumah sakit jika dalam 5 menit saja pasien tidak dirawat, maka itu sudah menyalahi SOP. Ini kan gila. Orang sampai berjam-jam menunggu untuk dilayani, sampai kemudian disuruh mencari rumah sakit terdekat, disuruh mencari pelayanan kesehatan terdekat oleh rumah sakit daerah umum Praya. Lagi sekali, rumah sakit daerah umum Praya, RSUD loh, nggak punya oksigen. Kemana anggaran-anggaran Anda setiap tahun? Kalau tidak salah, kami melihat dalam setahun itu ada 3 kali pembelian obat beserta fasilitas kesehatan yang lain. Lalu kemana anggaran itu? Yang kedua, yang membuat kami miris adalah ketika Kabid Pelayanan Kesehatan mengatakan bahwa bed di situ tidak ada. Tidak ada rancangan khusus untuk penanganan anak ini. Diagnosa sudah disebutkan, diperiksa belum. Bagaimana Anda tahu anak berpunya penyakit A sementara Anda belum periksa? Ini sesuatu yang sangat lucu dan sakit hati kami sehingga datang menemui teman-teman, menemui Pemda hari ini. Sistem di rumah sakit harus dirubah. Pelayanan di rumah sakit harus dirubah. Sistem ini saya kira bukan sesuatu yang mudah untuk merubah, tetapi dengan tepat harus dilakukan. Karena tugas rumah sakit tidak ada, kepekaan terhadap konflik tidak ada. Apa yang saya katakan konflik? Ya seperti ini, mengakibatkan konflik, mainkan psikologis orang, mengatakan tunggu sebentar, dokter lagi istirahat, tunggu sebentar, dokter lagi keluar. Apakah penyakit bisa bertoleransi? Nggak bisa, Pak. Penyakit tidak bisa bertoleransi dengan tubuh kita ini. Kalau dia sudah datang menyakiti, ya sudah, kalau tidak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah meninggal dunia. Adik kami, anak kita yang saat ini kita perjuangkan tentang keadilan di bumi atas tuhu prasme, telah meninggal dunia, telah mati. Rasa keadilan di Lombok Tengah ini, di mana saat ini kita sama-sama menyaksikan, saudara-saudara, bahwa anak kita yang meninggal kemarin ketika dirujuk ke rumah sakit umum daerah itu hanya sebagian kecil dari korban-korban
ngomong lobi-lobi. Bapak di sana aja. Bapak di sana aja. Cek. Bapak di sana aja. Bapak Silakan dilanjut, Kapten. Silakan dilanjut. Itu sebagian kecil dari korban-korban kebiadaban yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pelayan. itu nanti. Instansi kesehatan yang seharusnya mampu menunjukkan pelayanan maksimal kepada masyarakatnya. Ingat bapak-bapak, ingat ibu-ibu, bahwa sesungguhnya apa yang kita rasakan pada saat ini, apa yang dirasakan sama adik-adik kita, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepada saudara Anda serta keluarga kalian. Masuk perwakilan, artinya Jadi dengan ini kamu meminta di mana ada keadilan itu, sehingga kami turun ke jalan saat ini untuk menyuarakan masalah keadilan dan meminta kepada Pemda Lombok Tengah dalam bentuk pertanggungjawaban serta mencabut izin dari FSDM. Pak Menteri Kesehatan, kalau ada yang lain di sini, saya dengar Pak Menteri, tolong cabut izin Rumah Sakit Cahya Medika karena sudah menelantarkan pasien, pelayanan yang kurang maksimal, sehingga nyawa seorang bocah menjadi taruhannya. Di mana rasa kemanusiaan kalian? Sampai kapan kita akan menyuarakan hal-hal sepele seperti ini karena kebiadaban pelayanan yang ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah? Siapa yang bertanggung jawab? Maka kami di sini hadir untuk menuntut keadilan itu. Ingat saudara-saudara, hari ini kita hadir berpanas ria menikmati cerita tangisan dari keluarga korban. Bahkan saya sendiri pun juga pernah menjadi korban atas pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Jika dalam penanganan terus ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Sementara sumpah jabatan para dokter, para perawat itu sudah ditentukan. Sekali lagi, saya atas nama Petir, itu saja yang saya sampaikan kurang lebihnya. Walau mafiqil akhir-akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih telah mengawali kami. Kemudian hari ini kami dari EJO Kabupaten Lombok Tengah kumpul di gedung putih, di gedung yang begitu mewah. Hari ini kita dipertontonkan lagi kebrokan yang dilakukan oleh hari ini pejabat di Kabupaten Tengah ini dipertontonkan sistem buruk dilakukan olehnya. Masa aksi naik. Lagi sekali kawan-kawan, masa aksi silakan kita naik. Pada masa aksi, minta tolong semuanya naik. Masa aksi, semuanya naik. Jadi tolong kepada kawan kita sudah bersurat kepada masa aksi, semuanya naik. Masa aksi semua naik. cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara. Hari ini kita dipersatukan telah meninggal dunia dari desa Aikberi, Kecamatan Batu Keliang Utara. Satu peristiwa yang sangat kita tidak inginkan terjadi di Kabupaten Lombok Tengah kita, bumi Sasak, Tatas Tuhu Tresna ini. Kita tidak menginginkan satu nyawa pun hilang dalam sebuah pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar. Kita menginginkan bahwasanya
Setiap pelayanan publik atau public service itu harus dilaksanakan dengan ketulusan hati. Ingat, saudara-saudara semua yang berada, yang berseragam, kami gaji Pak dari masyarakat rakyat Gumi Sasak ini. Benar tidak? Kami datang atas nama sebuah sial kemanusiaan, bahwasanya tentu kami menginginkan satu perubahan besar di Kabupaten Lombok Tengah. Mari membangun elektabilitas pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di mata NTB ini baik, pelayanannya baik. Itu yang kami inginkan. Kita tidak menginginkan satu citra dalam sebuah pelayanan, yaitu namanya kesehatan, terjadi. Dan itu kemarin saya melihat di Facebook tadi malam, itu sangat hot, menjadi trending topik di Kabupaten Lombok Tengah kita terjadi pada saat ini. Jadi kami minta kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Lombok Tengah untuk mengevaluasi seluruh perangkat OPD, kepala dinas dan jajarannya untuk membangun kembali jargonnya yang dulu, yaitu Mai Meres. Apa jargon itu? Aden sak meres, legumi sasak lau, mai legumi sasak daya, mai pelayanannya meres, rasanya pelayanannya. Itu yang kita inginkan. Jadi jargon itu bukan hanya semacam jargon yang digunakan sebuah kampanye, tetapi dijadikan sebagai sebuah pelayanan publik yang terbaik di Gumi Tasura ini. Setuju? Dan kami tidak ingin terlalu panjang lebar berdiri trik matahari ini. Kami menginginkan sebuah komunikasi. Inilah kehadiran kami datang di sinilah untuk berkomunikasi dengan Bapak Minang terkait dengan apa yang menjadi sebuah statement dari Kabid Pelayanan Kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP. Itu menjadi tuntutan kami. Kami hadir di sini adalah untuk bagaimana membenahi Kabupaten Lombok Tengah ini. Kita bersama-sama dari masyarakat untuk Kabupaten Lombok Tengah. Mari pelayanan ditingkatkan. Ini yang menjadi tujuan kami. Saya Sekjen Laskar Mandalika. Saya datang dari Pujuk bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dengan semua organisasi hari ini. Satu misi kami adalah bagaimana pelayanan terjamin di masa yang akan datang. Tentunya hari ini menjadi tuntutan sudah ada di spanduk kami jelas. Bapak-bapak bisa membaca, dan itu harus direalisasikan sesuai dengan instruksi tadi, yaitu skala 1 kali 24 jam. Benar teman-teman? Nah, dari sinilah kami sampaikan, mohon kepada pejabat yang dapat membuat kebijakan pada hari ini, pertemukan kami teman-teman kami, agar segera apa menjadi tindak lanjut dari realisasi daripada gerakan kami hari ini. Sekian, saya tidak panjang lebar Pak Korlap, karena waktu sudah menunjukkan 11:21. Kita harus ada sebuah hitam dan putih hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami minta untuk Korlap 5 untuk menyampaikan aspirasinya dari perwakilan saudara kami dari Laskar Rinjani. Kami persilakan salah satu perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi dari bahan tontonan si bapak-bapak nih brengsek dia mah idam. Tenang, teman-teman semua dari NGO biar bisa menyampaikan aspirasinya. Kami persilakan dari Laskar Rinjani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap satu komando. Masih semangat kawan-kawan. Langsung saja. Sudah beberapa hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, postingan yang sudah diposting beberapa kali menjadi trending hari ini itu menandakan kami dari Laskar Rinjani, dari NGO selombok Tengah hari ini turun ke jalan sekaligus untuk menemui Bapak Bupati apakah siap atau tidak untuk membenahi Lombok Tengah pada umumnya. Kalau tidak siap turun. Untuk itu kami dari Aliansi Masyarakat Untuk itu kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan turun di terik panas matahari, tidak lain tidak bukan hanya untuk mar'aminkum mukarom paling gairu biadih fa'ilam yasati pablisani
Fabila biasai babi kombi Faza likada pun iman saudara-saudaraku sekalian. Jika kamu lihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika kamu tidak mampu, maka rubahlah dengan suaramu. Tapi jika kamu tidak mampu, maka rubahlah dengan hatimu. Tapi ketahuilah, itu adalah selemah-lemahnya iman. Kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli kemanusiaan, hari ini kita semua turun ke jalan, tidak lain tidak bukan hanya untuk menuntut keadilan. Bagaimana adik kami Laila Masdar yang telah mati di rumah sakit umum daerah Kastura. Cek. Baik. Cek. Untuk orasi selanjutnya kami persilakan dari perwakilan mahasiswa. Dia ini selaku Ketua BEM, Koordinator BEM Pondok Pesantren Nusantara. Kami persilakan kepada adik Niko untuk menyampaikan aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelumnya kami menyampaikan duka cita setinggi-tingginya untuk meranggut nyawa, maka mohon maaf. Saya koordinator BEM Pesantren se-Indonesia, koordinator khusus wilayah NTB, sangat merasa terpanggil dengan kondisi khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Saya mahasiswa Institut Komarunda Bagu. Jikalau tuntutan kami ini tidak diindahkan, maka saya instruksikan seluruh mahasiswa Lombok Tengah akan mentun aksi. Jikalau tuntutan kami juga tidak diindahkan, kami akan bersurat ke pusat untuk bagaimana tuntutan kami ini diindahkan. Tahun lalu orang tua kami menjadi korban, maka kami tidak ingin mencopot, tidak ingin ada pencopotan. Kami dari mahasiswa ingin melihat Bapak, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengevaluasi kinerja pelayanan yang khususnya di RSUD Kabupaten Lombok Tengah. Itu saja yang kami inginkan. Tapi jikalau tuntutan kami ini tidak diindahkan 1 kali 24 jam, mohon maaf, saya akan menginstruksikan seluruh mahasiswa akan turun aksi berjilid-jilid. Mohon maaf ini Bapak, sebenarnya kami tidak ingin oligarki khususnya di Kabupaten Lombok Tengah ini ditunggangi oleh kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Kami dari mahasiswa sangat memprihatinkan, sangat prihatin melihat pelayanan yang khususnya di Kabupaten Lombok Tengah ini di RSUD pelayan ini tidak terjadi saat ini saja, melainkan tahun-tahun dulu Bapak. Kami sangat keras untuk bagaimana suara-suara hati nurani Bapak ini untuk menginstruksikan para pelayan yang khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di RSUD Kabupaten Lombok Tengah, untuk bagaimana melayani yang sangat luar biasa indah. Karena kami melihat masyarakat yang di bawah rata-rata hartanya tidak diindahkan, tidak dijadikan baik, khususnya di pelayanan di RSUD Kabupaten Lombok Tengah. Mungkin hanya ini dari saya. Sekali lagi, Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili harus bertanggung jawab atas tragedinya kasus saat ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli masyarakat, kemanusiaan masyarakat, Karindo. Cik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan terhormat Bapak Kapolres Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili, yang alhamdulillah bisa mendampingi kami hari ini. Satu hal yang perlu diketahui bahwa hari ini kami hadir atas dasar aksi kemanusiaan. Tidak lain, ini adalah panggilan semua teman-teman ini dari hati nurani mereka. Saya awali dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia di Lombok Tengah ini adalah rasa kemanusiaan, rasa keadilan, rasa ketidakmanusiawian Rumah Sakit Lombok Tengah yang memperlakukan adik kami, anak kami, yang melemparnya seakan seperti bola. Untuk diketahui, adik kami datang ini pada mulanya dia hanya sesak napas biasa, yang mana karena tindakan keji, tindakan tidak mau ada penanganan pertama, mungkin karena dilihat dia hanya ibu-ibu yang bebedang, tidak berdasi seperti bapak pejabat yang ada di Lombok Tengah, sehingga diperlakukan tidak adil, tidak sesuai Undang-Undang Nomor 36 Permendag, tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2019. Ini harus menjadi kajian khusus pemerintah Lombok Tengah. Satu hal kemudian buat kami sangat sakit, saudara-saudara. Kami perwakilan dari keluarga. Pada dasarnya, mulanya kami meminta memaafkan atas tindakan, atau mungkin itu adalah sesuatu hal yang saya rasa manusiawi atau hilaf yang dilakukan oleh oknum petugas Rumah Sakit Peraya. Namun yang membuat kami kembali terpanggil dan sakit, ada oknum yang mendatangi yang seharusnya datang sebagai penghibur, yang seharusnya datang sebagai pengobat hati mereka, namun mereka justru datang sebagai pihak brengsek yang kemudian menyakitkan psikologis masyarakat atau korban yang sedang mengalami yang ada, yang diakibatkan oleh penolakan rumah sakit umum yang begitu megah yang ada di Lombok Tengah ini. Kemudian kami menuntut pemerintah Lombok Tengah segera mengevaluasi dan mencopot oknum yang hari itu bertugas dan yang bersifat tidak manusiawi saat itu, yang membuat adik kami, meskipun Tuhan telah merencanakan bahwa kematian itu di tangan Tuhan, namun saya rasa ini adalah penyebab kematian dari adik kami atas dipimpongnya seperti bola, atas tidak diterimanya adik kami untuk difasilitasi tempat atau sekedar dapat pelayanan pertama dari pihak rumah sakit. Jadi saya sangat mengutuk dan mengecam tindakan rumah sakit yang juga kemudian kabin kesehatannya kemarin datang, mohon maaf, merespon melalui Radar Mandalika bahwa dia katanya telah melakukan pelanggaran pertama, dan itu adalah pembohongan publik. Kami selaku masyarakat yang mengalami itu pembohongan publik, saudara-saudara. Apakah itu hanya suatu teknik atau cara untuk mencari pembenaran? Kalau memang salah, silahkan salah. Mohon dievaluasi ini Bapak Bupati Lombok Tengah atau Bapak Sekda yang saat ini sedang menjabat menjadi Direktur Rumah Sakit Lombok Tengah. Kami sangat merasa tersakiti, dan kami hari ini, tercatat hari ini saya akan menyampaikan kepada publik bahwa kami akan melaporkan tindakan ketidakmanusiaan ini ke ranah hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk orasi selanjutnya kami persilakan kepada
saudara kami dari Lalat Hitam yaitu Manyang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bapak-bapak? Sehat. Sehat kawan-kawan? Sehat. Alhamdulillah. Perlu saya tekankan kepada Bapak Bupati Lombok Tengah bahwa yang terjadi pada hari pada hari Rabu dengan adanya anak kami atau adik kami meninggal dunia karena tidak diberikan pelayanan atau intinya ditolak karena mungkin beliau itu tidak punya uang, bukan seperti bapak-bapak yang gagah perkasa, yang bapak-bapak itu sudah banyak aset, sudah banyak uang yang memiliki, dan jika bapak-bapak itu menginginkan perawatan, mungkin bapak-bapak itu akan diprioritaskan, tidak seperti kami. Dan miris juga karena terjadi pada diri saya juga tahun 2014 yang anak saya meninggal akibat saya ditolak oleh salah satu rumah sakit, tetapi saya diam. Tetapi hari ini saya bersuara, hari ini saya datang di sini menggelar kantor Bupati Lombok Tengah. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya minta untuk segera mencopot PLT RSUD Praia karena ketidakbecusan dalam pengaturan penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah Praia. Rumah Sakit Umum Daerah Praia yang memiliki uang anggaran yang cukup besar, yang miliar-miliar, tetapi apakah bapak-bapak itu tidak memikirkan untuk memberikan akses untuk pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan memiliki fasilitas yang lengkap? Apakah cocok? Apakah masuk akal ketika Rumah Sakit Umum Daerah Praia melemparkan ke RCN? Itu tidak masuk akal. Itu bapak-bapak. Oleh karena itu bapak-bapak, saya sekali lagi saya tekankan, jika hari ini tidak ada keputusan, tidak ada kesepakatan, maka akan kami aksi berjilid-jilid dan kami pun akan menempuh jalur hukum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Komando Lalat Hitam. Kami persilakan untuk orasi selanjutnya dari perwakilan Sasaka Nusantara, Saudara Agus. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat semuanya aliansi masyarakat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang telah meninggal dunia adik kami pada hari Rabu tanggal 12 Oktober, yang mana halnya dari RSUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Lombok Tengah, yang bobrok sekali adalah manajemen kinerjanya, yang mana halnya oknum-oknum pelayanan rumah sakit Kabupaten Lombok Tengah yang kami lihat dari semenjak berdirinya tidak pernah melakukan pelayanan yang maksimal, hanya dilakukan bisnis kepada rakyatnya. Dokter-dokter berbisnis kepada rakyatnya, sementara obat-obat itu sudah difasilitasi untuk rakyat yang menggunakan BPJS maupun bansos. Jadi perlu kami ingatkan kepada pejabat yang menduduki hari ini supaya mengintervensi semua oknum-oknum yang melakukan bisnis kepada rakyatnya, supaya ke depan tidak akan terulang lagi apa yang menjadi atensi masyarakat hari ini, ketidakpercayaan lagi kepada pelayanan rumah sakit Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu yang saya hormati PLT yang menjabat hari ini, supaya dievaluasi semua oknum-oknum yang melakukan bisnis kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu saja yang saya sampaikan,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Sasakan Nusantara. Satu lagi dari Tulus Angan Community, kami persilakan kepada saudara kami yaitu Amak Tujur. Kami persilakan untuk menyampaikan beberapa hal tuntutan sedikit. Kami persilakan kepada Amak Tujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Tengah, dalam hal ini sudah di depan kita Bapak Sekda. Yang saya hormati juga Bapak dari Pol PP, kemudian Pak Kaban, Kesbangpol, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Lombok Tengah yang ada di sini. Jadi suara-suara keras itu tadi sudah habis oleh para orator-orator handal. Jadi bagian saya adalah orator yang lemah lembut, insya Allah. Tapi ya kalau masalah masalah pelayanan rumah sakit ini, saya kira kita sepakat semua bahwa memang pelayanan di rumah sakit kita ini masih belum maksimal, jauh dari kata maksimal. Jadi yang pertama ingin saya ceritakan juga, ada pengalaman saya di rumah sakit itu banyak sekali sebenarnya. Tapi satu hal yang terbaru, beberapa minggu kemarin ada salah seorang siswa SMA kelas 2 yang menelan jarum pentul kebetulan. Dan itu sudah bolak-balik kemana-mana. Terus ngurus persyaratannya, ya, syaratannya. Dia tidak punya BPJS sehingga harus muter-muter dari ruang pelayanan terpadu, kemudian ke dinas sosial, kemudian ke dinas kesehatan, kembali ke rumah sakit. Jadi tidak selesai diurus. Sementara itu adalah situasi darurat seharusnya. Ketika ada kejadian-kejadian seperti itu adalah suatu situasi yang darurat. Nah, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi beruntung pendampingnya itu kebetulan ada orang peraya yang menyampaikan ke kami. Lalu kami langsung UGD, yang langsung ke UGD waktu itu dan menyemprot petugas di sana, bahwa kalau urusan persyaratan itu bisa kita urus belakangan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Jadi bukan persoalan personal yang tidak bisa tidak bisa menerima, tapi memang sistem, by system ini. Ini sistem yang masih berlaku di kita. Padahal kita sudah sangat modern. Jadi kenapa tidak misalnya ruangan-ruangan di rumah sakit itu bisa diketahui dari UGD misalnya berapa yang kosong, berapa yang berisi dan sebagainya. Harusnya itu sudah bisa tercover sehingga para pelayan-pelayan di bawah ini misalnya petugas-petugas di UGD maupun perawat-perawat ini, bukan saya tidak mau menyalahkan mereka, tapi mereka itu adalah hanya pesuruh sebenarnya. Tapi bagaimana pemerintah daerah itu serius ingin membenahi sistem, bagaimana pemerintah daerah itu betul-betul peduli kepada masyarakatnya yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengurus ini itu, tidak tahu pintu kantor kantor dinas sosial pun tidak tahu mereka, karena memang dinas sosial agak keselat di belakang kodem itu. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Belum lagi kalau kejadian yang kemarin itu, ketika ada pasien darurat misalnya, kemudian rumah sakit hanya mengatakan maaf, di sini sudah penuh, silakan cari rumah sakit yang lain. Ini kan tidak baik itu, Pak. Jadi harusnya kalau ada situasi darurat itu layani dulu. Persoalan dia penuh atau tidak, apa yang ada di rumah sakit itu dipakai. Saya kira kalau berbicara tentang tabung oksigen pasti banyak di situ. Tidak hanya di UGD itu saja, itu maksud saya. Di ICU ada, di ICU misalnya ada, kemudian di ruangan-ruangan lain pasti ada. Kenapa itu tidak dipakai? Meskipun misalnya anak itu sambil digendong misalnya,
Yang penting itu dirawat. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa pelayanan itu harus adil dan merata bagi semua. Jadi tidak perlu ada klasifikasi masyarakat tertentu. Misalnya karena tidak punya BPJS, kemudian pihak rumah sakit mengkhawatirkan nanti kamu tidak bisa bayar. Tidak boleh begitu. Jadi itu meremehkan masyarakat miskin itu, Pak Sekda. Ambil saja layani. Kalau memang tidak bisa, nanti kita banyak kok pekerja sosial banyak. Nanti bisa diserahkan ke kami misalnya, atau pihak rumah sakit hubungi saya. Nanti saya bantu, insya Allah. Saya bisa ngamen dalam 1 jam itu dapat 12 juta, Pak Sekda. Kalau memang pemerintah tidak bisa bayar. Nah, itu maksud saya. Jadi kita bisa bergotong royong secara menyeluruh. Tidak mesti harus Pemda yang susah, anggaran kita tidak ada. Tidak, kita sedang minus dan sebagainya. Itu alasan-alasan klasik saja. Padahal anggaran-anggaran itu sebenarnya dihambur-hamburkan kemana-mana. Anggaran ada. Itu dia. Jadi saya berharap ke depan evaluasi pelayanan publik ini lebih terbuka kepada masyarakat, terutama yang miskin. Apa kita tidak kasihan misalnya? Karena yang sudah banyak sekali bergerak dengan masyarakat seperti itu di pelosok-pelosok. Belum lagi standar-standar puskesmas yang belum memadai, sehingga mereka harus jauh dari pojok wilayah kita itu datang ke Praia. Sampai di sini mereka bingung mau kemana, disuruh ke sini, disuruh ke sana. Itu kan justru malah pemerintah merepotkan masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga kami membutuhkan komitmen dari pemerintah daerah bagaimana memperbaiki layanan-layanan publik ini. Karena kita tidak berbicara tentang masyarakat yang ekonomi menengah ke atas saja, Pak Sekda, tapi bagaimana kita berbicara dengan masyarakat yang ekonomi jauh di bawah kita, jauh ke bawah. Bahkan mereka butuh pendamping, apalagi itu bisa diusahakan oleh pemerintah daerah di puskesmas atau di pelayanan-pelayanan kesehatan itu disiapkan pendamping untuk mengantar ke rumah sakit Praia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Amang Tojur Tulusangan Community. Kami persilakan, kami pindahkan ke Kordum. Saya selaku Korlap, mohon maaf Pak Sekda. Kami persilakan kepada Kordum. Ini silakan dari Kordum. Jangan terpancing ya, kita tenang ya. Cik. Apa sih yang terpancing? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jadi pada hari ini Pak Sekda, Bapak Bupati yang terhormat, alhamdulillah para masa aksi kita ditemani sama Pak Sekda. Jadi singkat saja, Bapak Sekda selaku PLT Direktur Rumah Sakit Umum Praia menyikapi persoalan yang minggu-minggu ini sedang trending topik terkait dengan persoalan yang sedang melanda atau sedang terjadi di Rumah Sakit Umum Praia. Jadi saya tidak berpanjang kalam. Jadi mudah-mudahan hari ini kita ada titik terang kaitan dengan persoalan masyarakat kita yang meninggal dunia ada itu. Kami mohon penjelasan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini yang akan diwakili oleh Bapak Sekda Lombok Tengah, Bapak Haji Lalu Firman Wijaya. Terima kasih, kami mohon tanggapannya kepada beliau. Mohon masa aksi untuk kita sama-sama mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ampun sedeman tiang matur kepungku sami. Agung-agung Sinapura spanduk niki diangkat. Karena di spanduk niki ada foto yang kita perjuangkan. Jangan sampai diinjak, itu sebagai bentuk penghormatan. Dawang diangkat. Gih, sampunan saya icak genjahan. Gih. Nggih. Kita sedang memperjuangkan kemanusiaan. Tadi sudah didengungkan berulang kali. Gih. Dipegang saja. Oke. Dibentangkan saja. Ada foto almarhum Lailan Mahsyar di situ.
yang kita sama-sama perjuangkan. Sampunan saya jangan kita ijak ganjak. Sila. Ini harus dihormati. Dengarkan dulu, tolong masa aksi kita sudah sampaikan kepada Pak Sekda untuk berbicara. Jadi beliau sudah hadir di tengah kita. Kita dengarkan dulu, oke? Dawat Pak Sekda, dawat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sanak-sanak sama tiang yang dengan hati yang tulus, ikhlas, Maju, penuh semangat, hadir di tempat ini untuk melakukan aksi kemanusiaan atas meninggalnya Ananda Lailam Mahsar Zainuddin. Beliau adalah anak kedua dari sepasang suami istri yang saat ini berdomisili di desa Aibri. Sebagai pembuka dari sambutan kami, kami mengucapkan turut berduka cita kalau dia mau mati silakan prihatin atas meninggalnya Ananda Lailam dalam usia yang baru baik besi jadi badannya. Untuk itu hendak wegang tiang pulungguh hadir oleh tahun niki yang ngereng-ngereng bacaan petih Adin Sak yang pasti almarhum ini akan diangkat ke surga karena belum setitik noda pun melaksanakan dosa seperti tiang pelunggu sami. Makin tunas doa yang bacaan petih tuanya agar kuat menerima, agar tabah menerima cobaan yang begitu luar biasa dan kita rasakan bersama-sama. Untuk itu, ala azimnya walikulli niyatin sholihah bisril fatihah. Fatihah. Terima kasih. Ya. Tiang pesilat pelungguh sami untuk naik di atas tidak dimaksudkan untuk hal lain. Yang pesilat yang ering diskusi tentang persoalan ini. Bagus itu Pak Sekda. Lagu Dekayun ya. Bagus. Biar kita bedah persoalan ini. Bagus. Karena dengan meninggalnya Ananda Lailam, ini adalah momentum kita untuk memperbaiki layanan di fasilitas kesehatan. Bagus itu Pak Sekda. Bagus. Tiang terus terang saja, ketika kejadian ini sedang ujian PEM 2 di Surabaya, di Adipati WA yang cek dulu dia, ya, beliau WA dan tiang respect atas hal tersebut. Langsung tiang telepon kabit-kabit yang ada di rumah sakit untuk tiang ketahui duduk persoalan dari permasalahan ini, sehingga tiang bisa mengambil keputusan atas musibah tersebut. Yang sudah panggil kabit pelayanan Pak Dr. Basirun, kemudian yang tanyakan, saya dokter saat bertugas saat itu. Bila perlu dipecat aja yang bertugas Pak. Mana Dr. Rosid? Biar kapok, Pak. Nah, ini ada Dr. Rosid. Ya. Yang tanyakan persoalan. Karena tiang tidak ingin ya momentum ini menjadi bias. Kita saling menyalahkan, tidak. Tiang tidak akan menyalahkan orang lain, tetapi apa yang menjadi persoalan itu yang harus tiang ketahui. Ya. Jadi kami jajaran rumah sakit umum daerah tidak pernah menolak pasien yang bernama Lailam Mahsar Zainuddin.
Tidak pernah. Setelah pasien saat itu belum almarhum, datang dengan gejala-gejala, Pak dokter menangani, melakukan inspeksi, pemeriksaan awal dulu. Memang itu prosedur. Diketahui bahwa ini harus segera dilakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan itu membutuhkan alat dan bed, itu persoalan. Itu persoalan. Kita punya 2 inkubator di Rumah Sakit Umum Daerah di IGD, yang dua-duanya sedang dipakai. Kalau kita lepas, itu akan berdampak pada RSUD itu terus dilakukan. RSUD tidak melepas Belenade Laila Masalih. Kami bisa tunjukkan dengan komunikasi kami di WA dengan RSCM. Manusia menyelamatkan. Dan dokter ini diwajibkan untuk melaksanakan nilai-nilai etis. Itu adalah sumpah dokter yang pertama sebelum mereka melaksanakan tugas. Sebentar dulu. Anda bicara tadi, saya tidak potong, saya dengarkan dengan tekun. Ya. Sebentar dulu Pak. Saya bicara. Anda bicara, saya diam. Ya. Tolong. Ya. Kita sama-sama hormati. Ya. Mohon perhatian kepada kawan-kawan, tenang. Jangan ada yang terpancing. Jangan ada yang terpancing, tenang. Mohon tenang. Jangan terpancing. Ya. Tes. Tolong teman-teman diam. Pak Sekda punya kapasitas menyampaikan semua ini. Tolong diam. Kita berikan kesempatan kepada Pak Sekda. Jadi mohon Pak Sekda, dilanjutkan kembali dengan penjelasan yang singkat karena kita sudah siang. Jadi mohon tidak ada riak-riak yang tidak kita inginkan Pak Sekda. Jadi kita datang baik-baik, menyalurkan aspirasi dan sebagainya. Mohon kami disampaikan dengan singkat. Kalau kemudian ada yang belum tuntas, masih ada waktu untuk kita saling berdiskusi. Oke? Udah ya, jawab. Nggak usah terpancing, nggak usah. Terima kasih. Intinya ya, kami sudah melakukan. Dan yang terjadi kemarin itu memang menjadi catatan kami untuk melakukan perbaikan. Itu yang penting. Itu intinya. Kemudian kedua, ya, kami akan segera menyampaikan ke Pak Bupati dan meminta kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk segera melantik Direktur Definitif Rumah Sakit Umum Daerah. Itu, ya. Nah, ini yang akan kami lakukan. Oke, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Kami amat sangat berduka atas kejadian ini dan kami mohon maaf kepada keluarga dari Ananda Laila Masar Zainuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada hari ini diwakili oleh Sekda Tengah bahwa kejadian yang terjadi di Rumah Sakit Umum Raya adalah catatan dan evaluasi untuk berikutnya. Jadi kita tunggu dan kami masyarakat Lombok Tengah sangat berharap itu supaya tidak terulang kembali anak jari semedon jari tiang peluru niki terjadi hal-hal marah itu. Yang kedua adalah catatan untuk Bapak Sekda selaku Direktur sekarang PLT adalah tolong evaluasi pegawai, kemudian dokter, kabin dan sebagainya supaya lebih baik ke depannya untuk kita semua. Oke, terima kasih Ki. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih. Jadi kami tunggu apa hasil dari putusan kami dan silakan dari
pemerintah daerah Lombok Tengah untuk segera ya melantik direktur supaya pelayanan di rumah sakit itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak ada lagi masyarakat atau pasien yang ditelantarkan atau ditolak atau kekurangan ya. Mungkin fasilitas yang ada di rumah sakit umum daerah Lombok Tengah itu segera dilengkapi ya. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Kesehatan adalah poin pertama, makanya daerah kita sudah maju ya. Secara internasional daerah kita sudah Tujuan anak mulu habar ini. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Percuma ada gedung, percuma ada pembangunan yang megah di sini kalau tidak ada tinggi dengan pelayanan yang kami harapkan sebagai masyarakat Ya, baru daerah Lombok Tengah. Azhar sudah dikumandangkan di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang sudah mengawali masa aksi kami. Mudah-mudahan kita sehat semua dan tercatat ini sebagai amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masa aksi pulang bubar dengan tertib.